Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat semoga selalu bersama Anda dan kami berharap doa yang sama. Kali ini program dialog khusus menyapa Anda di kesempatan siang hari. Mungkin Anda tengah rehat, tengah jeda ya setelah seharian penuh dari pagi sampai siang beraktivitas. Ada satu tema yang kami sudah hadirkan untuk Anda tentang bagaimana jaminan perlindungan sosial disabilitas. Ada banyak bahasan dan ulasan yang Anda bisa ikuti, terutama bagi Anda yang hari ini ingin mengetahui bagaimana jaminan sosial bagi mereka yang disabilitas. Saya segera sapa dulu narasumber yang sudah hadir di studio kesempatan hari ini. Ada di sebelah saya, sahabat saya, Mbak Umi Salamah. Assalamualaikum. Boleh dipakai mic-nya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ketua Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri. Kawan-kawan, kabar baik, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih sudah hadir di studio. Sama-sama. Ini adalah kesempatan yang baik untuk bisa membagi banyak informasi nanti ya. Terakhir saya bincang dengan beliau kalau tidak salah awal 2021 ya Mbak ya. Betul. Sekian waktu tentu ada banyak update nanti. Terima kasih Mbak Umi. Tidak sendiri, di samping Mbak Umi juga ada Bu Diah Saktiana, mungkin tidak asing untuk masyarakat Kabupaten Kediri, beliau adalah Kepala Dinas Sosial. Kabar baik, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat, bahagia. Kami biasa menyapa beliau Bu Nana begitu. Betul. Ya. Kalau sudah pegang mic ini panggilannya Nana. Oh gitu ya. Kalau pegang mic. Kalau biasa saja ada panggilan khusus ya nanti. Baik. Ya, Aduh ini kesempatan berharga sekali. Sekian waktu mungkin dari Dinas Sosial nanti juga banyak update yang bisa disampaikan, terutama terkait dengan bagaimana teman-teman disabilitas hari ini berjuang dalam banyak hal begitu ya Ibu. Bu Nana, terima kasih. Ada juga di ujung sana, ini adalah Dr. Heni Ratnawati, Kepala Bidang, tadi dikoreksi ya, sebentar. Kabid, Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan, Kantor Cabang Kediri. Baik, selamat siang. Kabar baik sehat juga ya? Alhamdulillah. Baik. Saya terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir di studio dan tentang tema yang sudah kami hadirkan. Tentu pemirsa juga punya keingintahuan sama halnya dengan saya, ketika disodorkan tema ini, maka adakah ini pengkhususan bagi mereka yang memang disabilitas begitu? Saya lebih dulu ke Mbak Umi Salamah ya, ibaratnya mukodimah gitu, kita buka dulu deh. Pemirsa juga ingin tahu bagaimana hari ini kawan-kawan disabilitas sejauh mana hari ini sudah bisa mengajak serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut peduli begitu. Silahkan Mbak Umi. Ya, baik, teman-teman disabilitas Kabupaten Kediri ini saya tidak sendirian ya. Banyak teman-teman itu yang berpotensi, yang berprestasi, mereka butuh hak-haknya itu dipenuhi. Maka kami bersama teman-teman disabilitas, bersama Dinas Sosial dan instansi-instansi lainnya itu, bagaimana kami itu bahu membahu. Bagaimana bisa berkarya, berdaya, dan tentunya bermartabat serta sejahtera teman-teman disabilitas. Yuk kita aminkan ya, karena memang itu sebuah cita-cita yang mulia juga ya. Ada berapa anggota sekarang Mbak? Kalau kami mempunyai by name by trace itu sekitar 250 sampai 300-an. Tapi untuk program-program PDKK ini semua yang ada yang di disabilitas itu program-programnya menyasar ke sana semuanya. Tidak hanya 300 itu. Baik. Tadi sebelum acara bisik-bisik mesra kita adalah saya ini ibaratnya adalah anaknya Bu Nana begitu. Karena memang mesra sekali kalau dengan Dinas Sosial ya. Sejauh apa nih hubungan dekatnya? Iya, kami sama Bu Nana ini selalu isunya itu disabilitas. Kebetulan memang disabilitas itu kalau di Kabupaten Kediri kan memang rumahnya itu di Dinas Sosial. Betul. Kebetulan saya sama Bu Nana itu selalu harmonis ya, menangani kasus-kasus dan isu-isu disabilitas di Kabupaten Kediri, sehingga kami sama Bu Nana ini selalu kompak ya. Betul. Apa yang isu yang perlu kita tangani, apa yang harus kita koordinasikan dan apa yang perlu kita pikirkan, kita bareng-bareng sama Bu Nana, sehingga ketika
saya di instansi lain pun itu kalau ketemu ini anaknya Bu Nana gitu, mesti Begitu. Artinya Iya. sudah ada komunikasi rutin yang memang itu bisa membahagiakan semua begitu ya Mbak Umi betul. ya. Dinas Baik. sosial sama PDKK itu selalu berjejaring untuk Begitu. penanganan disabilitas di Kabupaten Kediri ini. Baik, ini mungkin juga bisa dicontoh oleh yang lain karena memang tayangan ini tidak hanya disimak secara di kanal lokal televisi saja yang ada di Ekskarisidenan Kediri, tapi juga bisa disimak lewat streaming YouTube. Saya yakin informasi tentang bagaimana Anda harus punya satu komunitas sebagai wadah untuk bisa memberikan tidak hanya mengeksplor apa yang jadi kemampuan Anda, tapi sekaligus mengakses banyak informasi. Nah, salah satunya ketika hari ini kita undang bersama BPJS. Begitu ya, Dr. Heni Ratnawati di sini selaku Kabid Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan. Kalau boleh tahu nih Mbak Umi, apa yang diinginkan dari kawan-kawan disabilitas ini untuk BPJS? Iya, teman-teman yang mempunyai riwayat sakit misalnya ya, itu butuh jaminan untuk kesehatannya. Bagaimana mengakses BPJS? Ya. Teman-teman disabilitas itu ada juga yang hanya memiliki BPJS-nya itu BPJS mandiri. Baik. Saya itu berpikir alangkah ini baiknya kalau BPJS itu juga BPJS yang Jamkesmas itu bisa dimiliki oleh teman-teman disabilitas yang memang berhak untuk menerima. Dan kami PDKK itu kepinginnya BPJS itu juga bersosialisasi juga ke wilayah teman-teman disabilitas karena memang awam untuk mengakses ke sana. Dan apa yang bisa kita lakukan dengan BPJS untuk menangani kesehatan teman-teman disabilitas. Gitu. Ini sangat ditunggu informasinya oleh masyarakat disabilitas. Tapi sejauh ini peran serta dari BPJS sendiri selaku yang memang ditugaskan oleh negara di sini untuk bisa di sini memberikan manfaat dari BPJS itu sendiri sudah tepat sasaran ya Mbak ya. Artinya bisa diterima oleh kawan-kawan disabilitas. Tidak ada kesulitan, tidak ada pembeda dengan publik yang lain gitu secara umum. Mungkin kalau itu memang terjadi, mungkin masih awamnya teman-teman disabilitas belum tahu bagaimana mengaksesnya. Tapi sebenarnya BPJS itu mungkin saya yakin sudah menyediakan ya akses-aksesnya dan sudah memprioritaskan kebutuhan khusus ya betul. Baik. Jadi seperti itulah untuk disabilitas. Baik, jadi udah klop pas semua yang hadir di sini nanti sesuai dengan porsinya akan berikan penjelasan pada kita. Saya lebih dulu ke dinas sosial. Gimana, bahagia Bu duduk bersama anaknya? Sangat bahagia. Sangat bahagia. Apalagi kalau lihat Bu Umi tersenyum gitu, rasanya gitu. di hati itu begitu ya, hati plong gitu. Aduh Bu Nana, kalau melihat dari kedekatan yang ada, berarti di sini ada sebuah komunikasi yang terjalin ya Bu ya. Sejauh ini apa yang di request oleh kawan-kawan dari disabilitas PDKK ini, apakah sudah bisa diakomodir? Kalaupun belum, apa yang jadi PR hari ini Bu? Ya, terima kasih Mbak Yuni. Ya, saya. Bu Umi ini atau Mbak Umi karena masih sangat muda. Iya betul. Ini saya ketemu beliau ini luar biasa tahun 2018 saat itu saya baru masuk di dinas sosial dan ketemu Bu Umi ini merupakan motivasi bagi saya. Iya. Dengan Bu Umi yang begitu semangatnya memperjuangkan teman-temannya dan alhamdulillah sepanjang ini kita di dinas sosial terus bekerja sama, terus bergerak memberikan menjadi fasilitator, kemudian juga mediator, kemudian juga kita sebagai promotor. Nah, komplit ya promotor, perannya kalau ya. begitu. Gini Mbak Yuni, di Kabupaten Kediri ini jumlah disabilitas itu ada 4.000 lebih. Tetapi Bu Umi ini sedikit memang sekali kalau begitu ya ini 4.000 yang itu yang di kepengurusan, artinya yang tergabung di dalam perkumpulan PDKK ini yang di bawah komandonya Bu Umi ini ada sekitar 300-an ya Bu Umi. Dulu awal masih 150, berkembang ya, terus ada ya. progres di sana. Ya, betul. Tetapi meskipun jumlahnya 300 tapi kegiatan PDKK ini tidak hanya terfokus pada teman-teman yang 300 ini, tetapi juga
sasarannya kepada ya 4.000 ini. Jadi kalau kita misalkan ada kegiatan dan lain sebagainya, kita pasti komunikasikan dengan Bu Umi, ini ada kegiatan bla 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 bla. Ya. Ini bisa ndak kita memberdayakan teman-teman yang ada di Kabupaten Kediri. Jadi Bu Umi ini sebagai ketua PDKK-nya kita selalu menjalin komunikasi, karena penanganan masalah-masalah sosial itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Artinya semua pihak ini bisa berpartisipasi, bisa bahu-membahu dengan pemerintah untuk melaksanakan atau menangani masalah-masalah sosial. Begitu juga dengan teman-teman disabilitas, mereka berbeda tetapi sama, atau mereka sama tetapi berbeda. Betul. Dan perbedaan ini bukan sesuatu keniscayaan, artinya dengan perbedaan yang ada ini justru memberikan melengkapi apa-apa yang menjadi kekurangan daripada kami ini ditutup oleh teman-teman dari PDKK. Baik, Jadi lebih pada apa Bu yang dilayani dari kawan-kawan ini? Sejauh mana kebutuhan yang memang itu harus terpenuhi dan sudah dipenuhi oleh dinas sosial di satu sisi? Ya, begini Mbak. Jadi sebagai fasilitator kita disabilitas itu kalau menurut saya itu ada dua Mbak. Disabilitas berdaya dan disabilitas yang tidak berdaya. Oh ya. Disabilitas berdaya ini kayak Bu Umi dan teman-temannya yang mereka siap membantu teman-teman difabel di sana untuk bagaimana mereka bisa lebih berdaya. Baik. Nah, disabilitas yang tidak berdaya adalah disabilitas yang sama sekali tidak bisa mengaktualisasi dirinya, atau mereka itu bisa hidup dengan bantuan pertolongan orang lain. Begitu. Itu yang tidak berdaya. Ya. Dan Bu Umi dan teman-temannya yang tergabung di dalam PDKK ini betul-betul luar biasa. Beliau ini bersama teman-temannya ini adalah disabilitas berdaya dan sangat membanggakan. Bahkan kemarin tahun lalu ya Bu Umi ya kalau nggak salah yang filmnya apa yang di Surabaya yang itu ya Danu ya di Malang itu film apa itu Bu yang ya film dokumenter itu mendapatkan apresiasi dari Provinsi Jawa Timur. Dan Bu Umi ini termasuk apa ya tokoh lah kalau saya menyebut beliau ini, karena beliau bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman ngotot ya orangnya ya. Betul. Harus begitu ngengkel. The power of ngeyel itu kan memang kadang-kadang harus dikeluarkan agar secepatnya ada sebuah dorongan. Sengeyel apa sih Mbak Umi, terutama untuk urusan apa? Dan apakah sudah dipenuhi oleh Bapak dan Ibu yang ada di pemerintah Kabupaten Kediri ini Mbak? Contoh-contoh ini aja deh, sedikit contoh saja mungkin. Iya, saat ini ya lagi booming itu PDKK lagi mendorong raperda disabilitas di DPR. Tentang? Untuk ini raperda disabilitas khusus ya, spesifik. Selama ini belum ada ya Bu ya? Masih belum. Masih diproses. Ini masih digodok-godok. Oh begitu. Ya masih diproses. Baik. Besok insya Allah kita juga ngobrol bareng bersama beliau Pak Pemperda. Jadi nanti harapannya saya itu biasanya curhat sama Bu Nana. Kita sama-sama perempuan ya, sama perempuan biasanya itu permasalahannya itu hampir sama ya gitu. Dengan leader perempuan ini. Saya sama Bu Nana itu satu misi, bagaimana kami ini seorang perempuan yang dalam jabatan ini bisa bermanfaat nanti terus berdampak yang baik kepada masyarakat. Dan nanti kalau sudah raperda ini sudah disahkan, otomatis itu sudah berjalan sendirian. Meskipun kita hanya mendampingi atau apa ya Mbak, nyentil-nyentil gitu. Justru aja. Perjuangan di awal ini yang memang harus clear begitu ya, artinya bisa sesuai dengan harapan. Baik, kalaupun tadi Bu Nana sudah menjelaskan pada kita semua, memang hadirnya dinas sosial di sini ada banyak fungsi, fasilitator, mediator, promotor juga begitu ya. Itu sudah mulai ini. Kalau dari BPJS yang memang hari ini kita hadirkan untuk kita, mungkin saya beri waktu dulu Bu Heni untuk menjelaskan pada kami tentang bagaimana penjaminan manfaat rujukan BPJS kesehatan ini. Silahkan.
secara general dulu ya Bu ya. Baik, Karena kita terima sangat kasih. awam sekali ya. Baik. Jadi terkait manfaat pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Perpres 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, di situ poin besarnya adalah dijamin sesuai dengan indikasi medis dan juga sesuai dengan alur atau ketentuan yang berlaku. Baik. Yang dijamin apa saja, mulai dari administrasi pelayanan, kemudian obat, BMHP, lalu ruang rawat inap intensif maupun non intensif atau ruang rawat biasa, kemudian juga tindakan medis operatif itu juga masuk dalam penjaminan, termasuk alat kesehatan itu juga masuk dalam benefit JKN. Baik. Kita harus break dulu, jeda. Setidaknya apa di awal yang disampaikan oleh Dr. Heni tadi bisa sedikit memantik nih the power of ngeyelnya Mbak Umi dan juga saya terutama. Kita jeda iklan sebentar untuk tampil dulu, dan untuk Anda pemirsa yang baru saja bergabung, kita ada di program Dialog Khusus. Nantikan kami sesaat lagi. Halo guys, aku sama Bang Upil sudah ada di Soto Lamongan Cak Sadi ya Bang Upil ya. Lezat soto khas Lamongan memang sudah cukup dikenal. Salah satu yang mencuri perhatian warga Kediri Raya adalah warung soto ayam asli Lamongan Cak Sadi. Di warung soto ayam Lamongan Cak Sadi ini menyediakan 6 menu soto lain. Warung ini beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 22 Tepus, Kediri, tepatnya di pelataran Ayam Bakar Kaki 5. Ayo, mampir di Soto Lamongan Cak Sadi, buka setiap jam 7 sampai jam 9 malam. Ditunggu ya guys. Kamu ingin makanan yang enak dan sehat, harganya ramah di kantong? Kami punya solusinya. Datang saja ke Gria Dahar Hopi. Di sini kamu akan menemukan berbagai macam menu makanan yang enak dan juga sehat, mulai dari masakan Padang dari Dutamina, soto ayam kuali, nasi goreng kambing, nasi pecel, bakso tu, dan nasi goreng ayam. Tersedia juga aneka macam minuman, tentunya dengan harga sangat terjangkau. Jadi cocok banget loh sama kamu yang suka kulineran dengan nuansa zaman dulu. Karena tempat ini menjadi salah satu bangunan peninggalan zaman dulu yang ada di kawasan Pecinan, Kota Kediri. Gria Dahar Hopping beralamat di Jalan Mangun Sidi nomor 36 Kota Kediri, buka setiap hari pukul 7 pagi sampai 10 malam. Tempatnya luas, bersih dan nyaman, dilengkapi dengan fasilitas toilet, juga tempat parkir yang super luas. Nunggu apa lagi? Buruan yuk ajak keluarga dan teman-teman terdekat kalian. Gria Dahar Hopping, keluhan kelaparan Anda, di sini solusinya. Dialog khusus di siang hari ini kami hadirkan dan juga ada dari Dinas Sosial Kabupaten Kediri serta dari BPJS Bank Kediri. Informasi di segmen awal tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan disabilitas mengupayakan mendorong banyak kebijakan terutama yang berpihak bagi kawan-kawan disabilitas. Salah satunya yang akan kami bahas dan kami ulas di segmen kedua ini. Baik, Mbak Umi, sedikit tadi di akhir segmen Bu Heni menjelaskan pada kita tentang bagaimana pentingnya paham dan tahu penjaminan manfaat rujukan dari BPJS Kesehatan itu sebetulnya tidak ada yang spesifik begitu, terutama untuk kawan-kawan disabilitas. Nah, sebetulnya apa yang dibutuhkan terutama oleh kawan-kawan disabilitas dalam hal ini untuk bidang yang diampu oleh Bu Heni? Ya, teman-teman disabilitas itu membutuhkan informasi bagaimana caranya mengurus, bagaimana aksesibilitasnya, dan bagaimana proses-proses di sana, apakah di sana sudah inklusi dengan teman-teman disabilitas. Kalau terus setelah mendapatkan itu, bagaimana cara menggunakannya dan di mana digunakan, seperti itu ya. Berarti lebih ke ini ya, program-programnya BPJS itu bisa digunakan oleh teman-teman disabilitas. Baik, boleh langsung dijawab Bu Heni, silakan. Baik, terima kasih. Terkait kepengurusan untuk yang datang ke kantor itu kebanyakan adalah peserta mandiri atau mungkin ada juga beberapa yang masuk dalam tadi disebutkan mungkin Jamkesmas, kalau sekarang disebutnya penerima bantuan iuran. Ada PBI APBN atau PBI APBD. APBD kalau dibiayai oleh pemerintah kabupaten kotanya.
Kemudian untuk kepesertaan atau pengurusan kepesertaan sendiri saat ini sudah ada aplikasi mobile JKN, masing-masing bisa download sendiri. Nanti untuk pendaftarannya ada email dan OTP nanti yang dikirimkan. Kemudian apabila mungkin dari pemerintah Kabupaten Kediri saat ini juga ada yang masuk dalam PBI APBD. Mungkin karena tadi Bu Umi menyampaikan baru 80% Bu ya yang masuk sebagai peserta JKN KIS. Kebetulan juga ada Bu Nana dari Dinas Sosial yang biasanya untuk PBI APBD ini kan dimulai dari Dinas Sosial, kemudian baru masuk pengusulan untuk menjadi peserta PBI APBD. Nah, pendaftarannya secara kolektif dari pemerintah daerah. Kemudian apabila peserta dalam posisi kepesertaan yang aktif dalam hal tidak ada tunggakan iuran, maka untuk proses sistem pelayanannya ini menggunakan sistem rujukan berjenjang sebagaimana diatur dalam Permenkes nomor 1 tahun 2002. Ya. Jadi untuk JKN ini lebih banyak regulasi dari Kementerian Kesehatan atau peraturan Menteri Kesehatan. Memang kalau dari BPJS Kesehatan sendiri lebih banyak mengatur ke internal, tapi untuk pelayanan kesehatan karena kami sebagai badan penyelenggara itu semuanya diatur oleh regulator, yaitu Kementerian Kesehatan. Kemudian bagaimana alurnya? Alurnya adalah dalam kondisi non emergensi, maka peserta kontak pertamanya adalah dengan vaskes tingkat pertama, bisa puskesmas, bisa dokter praktek perorangan atau mungkin klinik sesuai dengan peserta terdaftarnya. Kemudian dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, dapat terapi. Jika memang dari kompetensi dari pemeriksaan dari vaskes tingkat pertama ternyata membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut atau advis lebih lanjut ke rumah sakit, maka akan dilakukan yang namanya rujukan. Rujukan pun secara sistem sudah diatur, sebagaimana tadi Permenkes, rumah sakit kelas C atau D terlebih dahulu, baru ke rumah sakit rujukan yaitu kelas B atau kelas A. Kemudian bagaimana dalam kondisi non emergensi. Jadi dalam kondisi emergensi atau kondisi gawat darurat, maka peserta bisa langsung mengakses unit gawat darurat di rumah sakit, baik di rumah sakit yang kerjasama ataupun di rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Tipe apapun. Tipe apapun ya, diakomodir di sana. Betul, secara regulasinya demikian. Oke. Ya. Jadi tidak ada pengkhususan. Bagaimana dengan space yang tadi diinginkan oleh Bu Umi ya? Artinya sudahkah ada pelayanan yang memang mendukung kawan-kawan yang disabilitas ini? Untuk Sarpra sendiri dari BPJS Kesehatan, kalau di kantor cabang ini sudah mengakomodir. Di kantor kabupaten pun juga sudah mensupport untuk peserta-peserta dengan disabilitas. Seperti contohnya kursi roda, kemudian ada jalan akses khusus, lalu loket-loket prioritas itu kami lakukan dan upayakan memang untuk disabilitas. Tapi kalau untuk di fasilitas kesehatan, rata-rata di Vaskes juga sudah memiliki prioritas-prioritas tersendiri untuk disabilitas. Baik. Begitu. Mbak Umi, kan atau barangkali ada yang ingin diperjelas lagi ya? Mungkin saya mau tanya ini, ada permasalahan kalau BPJS itu yang dulu Jamkesmas itu kalau tidak digunakan misalnya 1 bulan itu bisa diblokir, itu apa isu atau benar itu ya? Bisa langsung. Boleh langsung Dokter Eni. Jadi memang untuk penerima bantuan iuran ini sering, karena kami kalau penerima bantuan iuran ini given, jadi kami mendapatkan data dari Dinas Sosial, dari Kemenkes, artinya juga mana-mana yang diusulkan lewat SK Kementerian Sosial, mana yang dinonaktifkan. Jadi untuk peserta yang dinonaktifkan ini memang sudah data hasil verifikasi dan validasi dari Kementerian Sosial. Begitu. Jadi kalau misalkan yang paling sering mungkin untuk PBI APBN pesertanya harus masuk dalam data DTKS. Kemarin mungkin sempat aktif, tapi bulan ini kenapa non aktif? Mungkin karena untuk PBI APBN masih ada data peserta yang di luar data DTKS, sehingga masuk usulan penonaktifan melalui SK Kementerian Sosial. Kalau sudah nonaktif seperti itu, apakah otomatis terdelete atau masih ada proses yang bisa diselesaikan? Misalnya yang bersangkutan masih memerlukan? Iya, masih bisa mendaftar. Mendaftar ya, baik mandiri maupun diusulkan lewat PBI APBD Kabupaten Kota. Begitu. Baik. Bu Nana, kalau sejauh ini tadi kan disebutkan ada sekitar 3.000 ya dari database yang 4.000 lebih ya malah ya.
upaya yang dilakukan itu banyak ya Bang, banyak sekali. Sudah clear begitu urusannya dengan BPJS atau ini masih dalam proses, Bu? Jadi begini, untuk BPJS ini sebenarnya kita sudah setiap saat, apalagi ini dikejar-kejar sama teman-teman BPJS yang ada di sana itu. Oh iya, ngos-ngosan berarti ya Bu ya? Ngos-ngosan. Untuk Lebih ke apa Bu mengejarnya? Mana ini kok nggak cepet setor gitu pasti ya Bu ya? Untuk segera menginput Nah, data penerima iuran. Jadi penerima iuran yang mana iuran ini dijamin oleh pusat, jadi oleh APBN, ataupun ini kita juga berusaha untuk yang APBD. yang terakomodir Bu, berapa Nah, persen? sedangkan untuk teman-teman difabel kami belum pernah melakukan pendataan secara spesifik, Baik. karena memang tadi sampaikan oleh Bu Dokter bahwa perlakuan untuk jaminan kesehatan ini kan sama, Ya, artinya general ya. artinya tidak memandang apakah ini difabel ataupun tidak. Cuman kalau penerima jaminan ini yang membedakan bahwa ini mampu atau tidak mampu. Jadi miskin atau keluarga tidak mampu. Artinya kalau memang dari keluarga tidak mampu, ya ini bisa kita usulkan mendapatkan iuran. Oh. Jadi mendapatkan iuran, sedangkan yang mampu ini harus melalui mandiri. Baik. Nah ini mungkin nanti PR kita bersama Bu Umi. Mungkin kalau panjenengan ada dari teman-teman difabel yang belum menjadi peserta BPJS, kalau kondisinya mampu, ini bisa didorong untuk mereka mendaftarkan diri secara mandiri, tetapi apabila ada dari panjenengan data atau keluarga atau teman-teman difabel yang memang membutuhkan jaminan kesehatan yang mana ini dari keluarga tidak mampu, kami siap untuk mengusulkan mendapatkan iuran. Siap gitu ya, Bu. Baik, Jadi ini jadi kita saling bisa asah-asih ya, itu betul. tadi ya, bersinergi. Ya, Yang betul. dari BPJS ngejar-ngejar, nih mana kok tidak ada setoran lagi begitu ya, data maksudnya. Nah yang dari dinas sosial jadi juga kadang-kadang bingung ya, ada memang timing untuk memilah-milih tadi ya Ibu ya. Ya, kita Kesulitannya di memang- mana Bu untuk bisa, ini 4.000 ya, sekitar 4.000 sudah masuk database begitu. Ya, kalau database difabel itu kita pendataan tahun 2017 itu memang sekitar 4.000. Baik. Tapi untuk beberapa yang sudah mendapatkan jaminan atau belum ini memang belum pernah kita lakukan pendataan. Jadi nanti mungkin ke depan kalau ini memang diperlukan, kita akan sinergi dengan teman-teman PDKK ya Bu Umi. Juga kita punya pendamping sosial Mbak Yuni. Oh. Jadi yang pendamping sosial ini bisa kita minta bantuan agar teman-teman yang belum tercover jaminan kesehatannya ini bisa dikomunikasikan dengan dinas sosial. Ini sekaligus kesempatan yang berharga juga jika Anda mungkin difabel belum tergabung dalam PDKK mungkin ya, dan juga belum diikut sertakan dalam BPJS begitu. Ini bisa jadi kesempatan untuk caranya atau teknis, mekanisme nanti akan seperti apa Ibu? Untuk caranya mudah saja kok. Mudah Karena saja. yang mudah menurut Bu Nana ini Iya, juga kesulitan mudah untuk yang saja. lain nanti. Yang penting penduduk Kabupaten Kediri, Nah. jadi punya NIK. Kemudian nanti kita cek di DTKS apakah sudah menjadi peserta BPJS atau belum. Kalau Ya. belum nanti kita bisa mendaftarkan. Kalau sudah berarti nanti kalau sampai mungkin tidak aktif, kenapa tidak aktif nanti akan kita telusuri. Biasanya seperti itu Mbak Yun. Begitu. Iya. Dan kalau tadi seperti dicontohkan Bu Heni, ada yang sampai di tereliminasi begitu ya. Ya, Itu betul. upaya dari dinas sosial juga bisa ya Bu ya nanti membantu untuk Ya, pakai memulihkan jaminan kembali daftar. iuran daerah PPID. Hmm. Jadi diikutkan nanti melalui PPID. Baik. Sungguhnya banyak sekali ya hari ini yang bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan disabilitas. Mbak Umi boleh setelah ada penjelasan sedikit tadi, mungkin apa yang jadi PR-nya Mbak Umi setelah ini ya untuk merangkul kawan-kawan semua nih ya. Bareng aja kita manfaatkan nih, menguntungkan sekali kan untuk Iya, kita. iya benar. Saya terima kasih dulu kepada Ndoho TV ya. Baik, terima kasih sama-sama. Padahal yang diundang mereka berdua nih, saya jadi nggak Ya, enak. jadi ini informasi Ya, buat masyarakat. Sama-sama ya, Mbak, ya. Sampai ada misalnya ada yang
kesulitan ke rumah sakit karena tidak mempunyai biaya atau begini, itu sebenarnya mudah juga. Kemarin teman-teman PDKK juga begitu, ngurus-ngurus itu mudah sekali. Baik. Ya, kita akan sambung kebersamaan kita bersama dengan perempuan-perempuan hebat. Kalau Anda mungkin terlewat dengan program kami, silahkan simak juga kami lewat streaming YouTube. Saya akan hadir sesaat lagi setelah jeda iklan berikut, pemirsa. Halo guys, aku sama Bang Upil sudah ada di Soto Lamongan Cak Sadi ya Bang Upil ya. Lezat soto khas Lamongan memang sudah cukup dikenal. Salah satu yang mencuri perhatian warga Kediri Raya adalah warung soto ayam asli Lamongan Cak Sadi. Di warung soto ayam Lamongan Cak Sadi ini menyediakan 6 menu soto lain. Warung ini beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 22 Tepus, Kediri, tepatnya di pelataran Ayam Bakar Kaki 5. Ayo, mampir di Soto Lamongan Cak Sadi, buka setiap jam 7 sampai jam 9 malam. Ditunggu ya guys. Kamu ingin makanan yang enak dan sehat, harganya ramah di kantong? Kami punya solusinya. Datang saja ke Gria Dahar Hopi. Di sini kamu akan menemukan berbagai macam menu makanan yang enak dan juga sehat, mulai dari masakan Padang dari Dutamina, soto ayam kuali, nasi goreng kambing, nasi pecel, bakso tu, dan nasi goreng ayam. Tersedia juga aneka macam minuman, tentunya dengan harga sangat terjangkau. Jadi cocok banget loh sama kamu yang suka kulineran dengan nuansa zaman dulu. Karena tempat ini menjadi salah satu bangunan peninggalan zaman dulu yang ada di kawasan Pecinan, Kota Kediri. Gria Dahar Hopping beralamat di Jalan Mangun Sidi nomor 36 Kota Kediri, buka setiap hari pukul 7 pagi sampai 10 malam. Tempatnya luas, bersih dan nyaman, dilengkapi dengan fasilitas toilet, juga tempat parkir yang super luas. Nunggu apa lagi? Buruan yuk ajak keluarga dan teman-teman terdekat kalian. Gria Dahar Hopping, keluhan kelaparan Anda, di sini solusinya. Pemirsa, tentang jaminan perlindungan sosial disabilitas, satu tema yang ingin mengajak serta Anda semua, khususnya bagi kawan-kawan disabilitas yang ada di wilayah Kabupaten Kediri atau dimanapun Anda saat ini. Ada banyak sekali layanan dari pemerintah yang sebetulnya eman sekali kalau tidak Anda gunakan, tidak Anda manfaatkan. Karena manfaat yang didapatkan dari banyak layanan itu juga tentunya akan mempermudah kita untuk mengakses banyak hal. Terutama jika hari ini, mohon maaf, ada banyak kesulitan yang didapatkan dari teman-teman disabilitas, seolah-olah kenapa tidak berpihak pada kami yang punya kekurangan, begitu ya Mbak Umi ya. Baik, Mbak Umi sendiri juga di sini selaku ketua dari Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri. Saya salut karena ada banyak sekali upaya yang dilakukan Mbak Umi, terutama untuk bisa mengetuk satu-satu sehingga nanti akan ada penggodokan, yaitu raperda khusus untuk disabilitas ini. Itu keren loh Mbak. Idenya dari mana sih kalau saya boleh tahu? Kalau idenya semua sebenarnya punya ide, ya itu dari, atau mungkin dari DPR, dari di daerah lain semacam ya, betul, itu. Jadi saya pernah alumni Australia. Jadi teman saya di Jember itu memperjuangkan perdanya di Kabupaten Jember. Saya melihat di sana teman-teman disabilitas itu sangat aktif memperjuangkan perda disabilitas di Jember. Akhirnya saya melihat, loh, Kediri kok belum ada ya di Kabupaten Kediri gitu. Saya goal pada saat itu yang diperjuangkan kawan-kawan di Jember. Di Jember itu sampai 7 tahun perjuangannya. Wah. Kalau di Kediri ini masih berapa tahun? 2 tahunan, ya kurang lebih 2 tahun. Kenapa harus butuh waktu yang segitu lama? Apa Ya, poinnya karena terlalu memang banyak begitu kah? Kepinginnya memang perda itu berkualitas, nanti tepat Detail, sasaran, ya, dan bisa dilakukan oleh yang sasarannya itu memang benar-benar tepat. Kita memang enggak main-main dengan perda ya. Apa tadi ada penyebutan Australia itu, maksudnya kami paham bahwa Mbak Umi ini hebat loh ya, pernah ada di Australia sekian waktu dalam tugas apa Pak? Kalau kita boleh review lagi. Ya, saya di sana studi tentang leadership and management disabilitas, organisasi disabilitas. Keren, wow. Jadi ilmu saya tentang organisasi disabilitas itu saya dapatkan salah satunya itu dari negara Australia di Universitas Sydney. Saya belajar di sana dan
saat ini saya lagi ini yang garap hibah dari untuk alumni Australia. Jadi kegiatan-kegiatan ini saya lagi monitoring tentang perda disabilitas di Kabupaten Kediri ini bersama Kedutaan Australia. Ini salah satu pilot projectnya. Iya. Biar ya, nanti dapat amanah-amanah berikutnya gitu ya. Iya. Mari kita dorong bersama pemirsa. Ini juga ya Bu Nana, Bu Heni bagaimana? Ini luar biasa apresiasi untuk kawan kita satu ini ya. Rupanya dia tidak mengenal kata lelah atau jengah begitu. Sampai harus ke Australia untuk bisa membuat ketukan-ketukan khusus begitu. Ada hibah memang dari Kedutaan Australia ya? Jadi kemarin tanggal 27 saya juga diundang oleh Kedutaan Australia di Surabaya. Di sana nonton bareng ya, nonton film, dan dipertemukan oleh semua alumni yang pernah sekolah di Australia, baik itu biaya sendiri atau beasiswa, semua dipertemukan di sana dan berjejaring. Disitulah saya awal ketemu dengan dosen UNER ya di FISIP, dosennya FISIP. Terus singkat cerita saya ngobrol-ngobrol tentang Raperda itu yang membuat akhirnya jaringan saya dengan alumni Australia ini dengan Ibu Erna itu. Jadi yang membuat itu naskahnya itu dari UNER. FISIP itu tadi ya. Kalau di wilayah Jawa Timur selain Jember yang bisa dijadikan pilot project, berarti kan nanti ada PR lebih, termasuk bisalah dengan satker yang memang sudah nantinya akan ditugaskan untuk bisa studi banding begitu istilahnya ya. Bagaimana tuh Mbak? Ya, kami sudah melakukan studi banding ya ke Jember beberapa bulan yang lalu, juga ini dukungan dari Kedutaan Australia juga ya. Jadi kami itu disarankan itu berjejaring dengan sesama alumni Australia. Jadi selama ini alumni Australia saya punya jaringan alumni yang di Jember, tapi ini berarti terkait tentang Raperda. Saya belajar banyak di sana, bertemu dengan aktivis-aktivis disabilitasnya, bertemu dengan pemerintahannya. Saya dipertemukan dengan itu. Lah itu yang semua yang mendukung itu Australia. Poin penting yang bisa diakomodir dibawa ke Kediri sebagai salah satu bahan Raperda apa Mbak Umi? Kabupaten Kediri inklusi. Jadi nanti tahun 2030 Indonesia inklusi, Kabupaten Kediri sudah siap. Sudah ready ya. Sudah siap ya. Raperdanya ada, pemerintahnya sudah menyambut, dan teman-teman disabilitas sudah nyaman di Kediri dengan inklusinya itu. Kalau dengan BPJS, apa yang bisa dipelajari kemarin pada saat ke Jember itu Mbak? Apakah poin-poin tadi yang disampaikan oleh Bu Heni itu sudah tercukupi, atau ada dorongan lebih yang harus dilakukan untuk membuat satu regulasi khusus begitu? Ada privilege dong buat teman-teman kita yang memang punya kebutuhan khusus begitu Mbak Heni? Mohon maaf Mbak Umi. Ya. Saya dari Dokter Heni. Sama saja ya, kayak saya itu melihat di Jember sama Kabupaten Kediri itu ya ada masih kurang-kurangnya. Di Kediri juga itu ada kelebihan aja, kekurangannya. Kita saling belajar bersama di sana. Pada akhirnya kita mendampingi ya teman-teman disabilitas. Kalau selama ini misalnya PDKK itu cara mendampinginya ketika mengurus BPJS itu biasanya saya pakai handphone ya. Kamu berjalan mulai dari kelurahan, mari kecamatan, nanti ke dinas sosial. Jadi nanti saya dorongnya itu lewat komunikasi semacam itu. Jadi nanti kalau sudah di dinas sosial saya itu mesti ini jawel ibunya gitu, ibu ini gini gitu. Kalau ada kesulitan ada respon dari beliau Bu Nana ya. Selama ini memang tidak ada masalah di dinas sosial, itu nggak ada masalah, langsung kabar yang saya tunggu itu baik. Alhamdulillah sudah selesai Bu Umi gitu. Kalau sudah selesai berarti dalam perjalanan sehari itu sudah tuntas, beres tuntas ya. Jadi saya hanya menyarankan caranya, jalannya semacam ini, kamu ke sini, nanti baru di sana kalau ada kesulitan baru kami pasang badan di sana gitu. Tadi di BPJS sempat Mbak Umi menyebutkan bahwa ada inklusi di sini yang lebih didorong. Kalaupun yang disiapkan tadi Bu Eni lebih ke fasilitas ya. Fasilitas jalur khusus, ada gate khusus untuk mereka yang difabel begitu. Lantas apa yang perlu ditambahkan di sini Mbak Umi terutama?
Itu apa yang dibutuhkan ya. kadang inklusi di sini itu oke, itu memang inklusi, tapi kadang belum tentu inklusi kepada disabilitas. Contohnya teman-teman yang tunarungu ya, tunarungu itu harus ada juru bahasanya. Belum ada di Kediri, Bu Eni? Belum ada. Ya. Nih, berarti Masukan untuk ya, kami, betul. masukan betul. TV aja udah ada ini. Sayang di tempat kita juga belum ada ya. Harusnya ada juga ya di Doa TV ya, sehingga bisa dinikmati juga oleh mereka yang tunarungu gitu. Sebetulnya ini penting banget Mbak. Saya dapat informasi juga teman-teman kami kemarin waktu saya baru saja diskusi tematik di Kecamatan Ngancar sama ini Ibu Camatnya, ternyata untuk akses untuk wisata itu juga memang perlu untuk ini apa JPI-nya itu. Teman-teman disabilitas yang rungu itu kalau nonton film itu kebanyakan yang ditonton tuh film-film dari luar, bukan film-film Indonesia. Malah begitu? Ya, karena di film-film Indonesia itu tidak ada keberpihakan untuk mereka yang butuh untuk mendengarkan detail. Jadi gitu. kalau nonton filmnya di Indonesia itu kan hanya gambar gitu aja, tidak ada tulisannya, baik tagnya itu. Tapi kalau di film luar itu kan ada tagnya, padahal itu tag itu adalah terjemahan dari bahasa Inggrisnya itu. Baik, ini dorongan juga ya untuk kreator film atau konten apapun, mungkin sertakan di situ teks gitu. Lah kalau kita orang Indonesia lihat film Indonesia dikasih teks Indonesia kan jadinya enggak ini juga ya. Tapi itu yang dibutuhkan oleh kawan-kawan di satu sisi yang memang harus kita akomodir bersama. Atas dorongan itu Ibu, saya boleh tahu selain sebuah masukan, ini kan Mbak Umi hadir untuk bisa istilahnya jawil juga ya pada BPJS. Adakah setelah ini sebuah regulasi baru atau sistem yang bisa mewadahi apa yang diinginkan oleh kawan-kawan dari disabilitas ini, Bu Heni? Sebenarnya kalau dari regulasi, karena kami di kantor cabang itu nanti ranahnya adalah di kantor pusat. Oh ya. Ya, beberapa waktu yang lalu memang ada survei dari Perhimpunan Disabilitas. Itu lebih survei 1 ke peserta dan 2 ke Vaskes. Melihat masukan-masukan mungkin ya, mendengarkan masukan dari peserta dan juga melihat fasilitasnya sejauh apa sih yang sudah ada di rumah sakit untuk penyandang disabilitas. Baik, nanti kalau gitu detail aja ya Bu Umi ya, apa yang memang diperlukan selain tadi, oh ya untuk yang tunarungu butuh penterjemah begitu ya, atau mungkin untuk yang lain ada gate khusus atau tapi loket khusus juga ada kok ya tadi ya, sudah disampaikan begitu. Bu Nana sendiri, dorongan lain yang juga dilakukan untuk kawan-kawan dari BPJS ini kan karena pintunya di dinas sosial ya. Pintunya benar-benar di Panjenengan ini untuk bisa menjadi penghubung moderator di sini untuk bisa ke BPJS Ibu. Upaya-upayanya akan seperti apa nih Bu? Ya, mungkin perlu ada semacam sosialisasi ya dari teman-teman BPJS kepada khusus komunitas disabilitas. Jadi nanti Dinsos siap untuk memfasilitasi Mbak Yuni. Baik, terima kasih. Silakan nanti kapan bisa diagendakan teman-teman dari komunitas disabilitas nanti dari BPJS monggo bisa menyampaikan atau memberikan sosialisasi kepada teman-teman difabel. Jadi itu Mbak Yuni. Jadi kita siaplah untuk memfasilitasi menjembatani teman-teman disabilitas agar mereka bisa mengetahui, memahami dan ya bisa mengakses. Mereka mempunyai hak yang sama dengan kita Mbak Yuni. Betul. Karena memang itu yang dibutuhkan sekali lagi. Tapi bicara tentang bagaimana ini latar belakangnya sebetulnya sudah sesuatu yang umum ya. Selain Jember, setelah ini semoga Kabupaten Kediri. Ini betul-betul di daerah yang lain juga tidak ada begitu ya Mbak Umi ya? Sudah ada, yang lainnya sudah ada tapi ya masih sedikit. Oke, baik. Boleh disambung nanti juga dijawab bagaimana tentang persiapan yang itu sendiri tentu juga melibatkan beliau-beliau yang ternyata dihadirkan di malam hari ini di studio Do TV juga untuk memenuhi, mengakomodir informasi sehingga nanti menuju ke raperda disabilitas yang diinginkan oleh kawan-kawan ini bisa tercapai. Sesaat lagi saya akan kembali di segmen terakhir, jangan kemana-mana.
aku sama Bang Upil sudah ada di Soto Lamongan Cak Sadi ya Bang Upil ya. Lezat soto khas Lamongan memang sudah cukup dikenal. Salah satu yang mencuri perhatian warga Kediri Raya adalah warung soto ayam asli Lamongan Cak Sadi. Di warung soto ayam Lamongan Cak Sadi ini menyediakan 6 menu soto lain. Warung ini beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 22 Tepus, Kediri, tepatnya di pelataran Ayam Bakar Kaki 5. Ayo, mampir di Soto Lamongan Cak Sadi, buka setiap jam 7 sampai jam 9 malam. Ditunggu ya guys! Terima kasih untuk Anda yang belum bergeser dari channel ini karena jaminan perlindungan sosial disabilitas yang ingin kami hadirkan satu tema khusus juga tidak terlalu khusus karena memang selain untuk kawan-kawan disabilitas, kita yang masyarakat umum juga butuh dan perlu tahu bagaimana untuk saling menjaga karena sejatinya hidup ini pasti selalu beriringan satu sama lain, saling membutuhkan. Karena itu kita bantu, kita jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, khususnya bagi kawan-kawan disabilitas. Baik, Mbak Umi Salamah, Ketua Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri. Ada banyak ulasan sebetulnya yang tadi disampaikan oleh tidak hanya Bu Heni dari BPJS dan juga Bu Nana dari Dinas Sosial. Tapi setidaknya dari formulasi ini tadi ada dong satu dorongan lebih menuju ke Raperda nanti. Kira-kira poin apa dari beliau berdua yang nanti bisa didorong menjadi salah satu poin di Raperda? Ya, jadi begini, ada sebuah naungan hukum yang melindungi teman-teman disabilitas dari sisi kesehatannya terlindungi dan dijamin oleh pemerintah tentang perlindungan hak-haknya untuk mengakses kesehatan, layanan kesehatan, dan semuanya disabilitas ini memang harus diberi kesempatan. Dan teman-teman disabilitas juga perlu diapresiasi, tidak dibedakan. Beliau ini juga rakyat dan masyarakat Kabupaten Kediri, hak-haknya ini bagaimana bisa terpenuhi dari perda disabilitas yang akan disahkan. Gitu. Oke, kalau dari BPJS dulu, tadi kan sudah disampaikan oleh Mbak Umi pentingnya bisa membuat kawan-kawan merasa nyaman. Harus di satu pintu saja deh kalau bisa, begitu ya Mbak ya. Kemudian dari sisi pelayanan secara teknis juga kalau bisa online itu tadi tetap dikedepankan, begitu ya Mbak ya masukannya. Baik, atas usulan semacam itu bagaimana Bu Heni, apakah nanti juga akan diakomodir walaupun tetap semuanya kembali ke pusat begitu kan? Tadi saya dengarkan di terakhir seperti itu. Baik, ya. Terima kasih. Kalau untuk pendaftaran online saat ini memang kami sudah ada untuk pendaftaran kepesertaan online ya. Tapi kalau untuk pelayanan sendiri di beberapa tempat memang sedang menjadi pilot project. Seperti contohnya mungkin telemedicine dan lain-lain. Oh ya betul. Kebetulan kantor cabang kami nggak masuk, jadi nggak bisa bercerita banyak bagaimana teknis implementasinya. Tapi di daerah lain ada koordinasi antara FKTB dan juga rumah sakit khususnya untuk telemedicine, termasuk juga pengantaran obatnya. Ya, kalau misalnya udah jadi perda begitu ya, berarti di sini pasti ada proaktif dari pihak BPJS ya untuk bisa salah satunya mungkin nanti telemedicine itu ya. Ya, tentunya dari internal kami juga pasti akan ada perluasan program untuk telemedicine. Baik. Jadi seperti itu Mbak. Duh, ini berasa angin segar begitu ya, Om ya. Sekian waktu boleh dipakai mic-nya. Jadi sekian waktu memang ini yang ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan. Angin surga ini. Beneran surga dong. Jangan cuma anginnya aja nanti. Benar. Itu memang sangat dibutuhkan sekali. Realitanya begitu ya Mbak Umi ya. Ya benar. Jadi teman-teman yang ada pengurus PDKK ini selalu kadang kalau kita ketemu, kamu sudah mendapatkan misalnya apa jaminan sosial apa gitu. Kalau memang itu diperlukan ya kita terus mendampingi untuk ke sana. Terus ya. Iya, terus kita mohon maaf, dampingi. di antara 300 yang tergabung dalam PDKK, apakah mereka semua sudah memiliki beberapa akses ke beberapa jaminan seperti yang ada di Dinas Sosial misalnya atau BPJS gitu? Ada yang sudah, ada yang belum. Waduh, berarti perlu dorongan lagi ya. Ya, mungkin kami juga perlu kami dampingi. Misalnya kami itu nggak hanya BPJS atau kesehatan, kami juga mendampingi SIM ya, SIMD teman-teman disabilitas gitu. Jadi satu pintu. Jadi di Polres itu
sudah tahulah. Baik, baik. ya, Ada ya memang ada, fasilitas ya. untuk itu. SIM D itu bisa digunakan oleh motor atau mobil, nyetir Baik. mobil. Ini teman-teman kami PDKK juga mendampingi mengawal dalam proses SIM D ini. Sebetulnya lebih mudah lewat komunitas seperti ini atau jalan sendiri sih, Mbak? Kalau saya merasakan penting banget teman-teman disabilitas itu ikut di organisasi, karena di sana misalnya kita kalau ikut diskusi di Zoom gitu, diskusi-diskusi tentang disabilitas yang nasional, itu di sana ketika pendaftaran itu harus ada nama dan dari organisasi apa gitu. Oh, ditanyakan Iya, ya? ditanyakan. Oke. Dan saya ke Australia itu juga begitu. Ini lewat organisasinya apa, dan syaratnya itu harus sudah mengabdi di organisasi itu selama 5 tahun, minimal 5 tahun. Mbak Umi sendiri sudah berapa lama? di 11 PDKK? tahun. Wow. Itu. Sudah tua begitu orang Kediri bilang ya. Jadi Tua. ini betul-betul ya tuh sekali dan bisa dikatakan nih yang bau reksong. Bahasa saya jadi kemana-mana gitu. Tapi ini adalah sebuah realita di mana komunitas adalah jembatan terbaik untuk bisa memperoleh banyak hak yang memang itu harusnya didapatkan ya. Iya. Baik. Jadi satu pintu Iya, gitu. betul. Kalau komunikasi misalnya saya sama dinas sosial kalau terkait tentang isu disabilitas gitu, Bu Nana ini njujuk PDKK. Oh gitu. Langsung ya. Padahal ini masih 300-an Bu Nana. Harus mendorong lebih nih Bu Nana ya. Baik Bu, silakan. Ini di kesempatan segmen terakhir mungkin Bu Nana sendiri juga punya ulasan sekaligus harapan pada pemirsa Doa TV atau secara spesifik mereka kawan-kawan dari yang disabilitas gitu. Ya. Terima kasih Mbak Yuni. Ya. Sebenarnya terkait dengan jaminan perlindungan sosial, ini tidak hanya jaminan kesehatan, Mbak. Kalau di pemerintah Kabupaten Kediri ini sudah banyak sekali jaminan perlindungan terhadap teman-teman difabel. Contohnya adalah ASPD, asistensi penyandang disabilitas. Ini adalah program bantuan langsung kepada difabel berat dan sedang, yang mana ini mendapatkan bantuan 300.000 per bulan selama 1 tahun. Dan dananya ini bisa digunakan untuk mereka untuk terapi, untuk beli pampers, untuk tambahan gizi itu. Sekali lagi, ya. bukankah itu ada sebuah fasilitas dari Betul, negara ya? Ya, itu termasuk jaminan perlindungan sosial, Mbak. Kemudian di samping itu kita juga ada bantuan sosial berupa permakanan untuk teman-teman ODKB, orang dengan kecacatan berat, dan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Karena orang dengan gangguan jiwa ini ya. termasuk disabilitas mental. Kemudian kita juga ada bantuan pengembangan usaha. Ini juga termasuk perlindungan untuk teman-teman disabilitas. Jadi pengembangan usaha ini biasanya yang membuat proposal ya Bu Umi ini yang rajin mengajukan pengembangan usaha, dan kami dari Dinas Sosial insya Allah sepanjang anggaran tersedia dan insya Allah tersedia ini selalu kita realisasikan. Apakah selalu ada kuota khusus begitu? Iya, betul. Memang sudah ada alokasi khusus untuk teman-teman. Misalnya sebagai disabilitas. gambaran untuk per setiap berapa? Kalau untuk di Dinas Sosial sendiri khusus untuk teman-teman difabel ini antara 20 sampai 30% anggaran dari seluruh PMKS. Jadi PMKS itu kan ada 26. Disabilitas itu termasuk salah satunya. Jadi ada disabilitas, ada anak pang, anak jalanan, kemudian lansia. Banyak sekali ya yang diasuh. Iya, ada 26. Iya, betul, Jadi betul. untuk difabel ini antara 20 sampai 30. Jadi ada pengembangan usaha, kemudian bantuan ABM, alat bantu mobilitas disabilitas. Jadi ada kursi roda, krek, kemudian alat bantu dengar. Ini sudah dialokasikan anggarannya oleh pemerintah Kabupaten Kediri. Jadi jaminan perlindungan sosial tidak hanya di bidang kesehatan, tapi di bidang yang lainnya pun pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Kediri sungguh sangat atensinya atensinya luar biasa, dan juga memberi kesempatan kepada teman-teman difabel ini untuk mereka lebih dikenal. Jadi kita rutin memfasilitasi teman-teman apabila ada pameran-pameran, baik kalau dulu waktu sebelum pandemi pamerannya di mana-mana ya Bu Umi, tapi karena pandemi ini kita off 2 tahun, baru beberapa bulan yang lalu ya kita mulai pameran lagi, menampilkan teman-teman difabel yang memang mereka mempunyai mempunyai produk mereka yang berdaya, kita pamerkan
kita tonjolkan, kita tunjukkan kepada masyarakat ini loh, difabel Kabupaten Kediri itu Berkarya ya, gitu mereka ya. bisa berkarya, tidak hanya mereka itu menjadi beban bagi pemerintah, tetapi mereka juga luar biasa mendukung pemerintah, apalagi dalam rangka penanganan masalah sosial. Baik, Gitu, terutama kalau soal dukungan Bu, nih kawan-kawan kan punya cita-cita yang mulia, ada sebuah perda yang nantinya akan diperjuangkan. Bagaimana itu? Baik, untuk perda disabilitas sebenarnya ini sudah pernah kita bahas pada waktu itu tahun 2020 ya Bu Umi. 2020 kemudian pandemi mulai muncul, kemudian akhirnya off karena kita tidak bisa pertemuan tatap muka dan pembahasan by daring ini kayaknya tidak bisa maksimal karena pembahasannya kalau perda itu harus satu persatu pasal by pasal, betul. Dan kajiannya kayaknya pada waktu itu sudah ditangani oleh Bu Erna dari Universitas Erlangga ya. Dan beberapa waktu yang lalu Dinas Sosial diundang untuk RDP dengan Komisi 4 terkait dengan perda atau raperda disabilitas, dan insya Allah meskipun perdanya ini raperdanya ini belum sampai menjadi perda, tetapi semua yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini sudah pro pada disabilitas, dan insya Allah Kabupaten Kediri inklusi nanti di tahun 2030 ini kayaknya insya Allah sudah terwujud. Amin. Ya, kita doakan bersama. Oke, dari Bu Nana, tadi Dokter Heni juga sebegitu mendorongnya nih Mbak. Berarti kan sebetulnya bola ini benar-benar ada di Mbak Umi dan kawan-kawan gitu. Ibaratnya kalau memang sudah clear fix, segera naikkan. Mungkin ada juga dong yang perlu disampaikan, terutama apa yang jadi ganjalan sehingga kita tidak harus seperti Jember yang butuh waktu 7 tahun begitu kan Mbak Umi, ini 2 tahun udah cukup lama juga kalau menurut kita. Toh juga sudah boleh offline gitu ya, artinya bahasan pasal per pasal juga bisa dengar pendapat, diiring betul. Bagaimana tuh Mbak Umi? Ya mungkin masalahnya ini karena ada pandemi juga ya, ini yang menghambat kita. Tapi saya setelah sama Dinas Sosial itu masih terus kita terus hearing sama di Dewan, dan responnya seperti bagus apa? Sudah ini memang sudah dikejar, ya sudah dikejar, sudah diagendakan. Sudah. Baik, ini jadi tinggal tunggu aja, tinggal tunggu dan semoga tidak bertele-tele panjang kali lebar kali tinggi begitu ya. Setidaknya sudah ada respon yang baik, itu yang harus kita apresiasi Mbak ya. Mungkin lain waktu kita bisa undang nih dari DPRD atau dari kawan-kawan yang juga berkompeten bersama untuk mendorong segera raperda ini menjadi perda. Saya terima kasih sekali Mbak Umi, sampai berjumpa di lain waktu. Perjuangan yang tiada akhir ini akan memberikan buah manis untuk kita semua. Amin. Baik, Bu Nana juga selamat rehat juga. Ini waktu yang istimewa bersama beliau. Lain waktu mungkin bisa sambung dengan topik berbeda begitu ya. Dokter Heni juga istimewa dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri, dan juga untuk pemirsa Doa TV. Sekali lagi mungkin Anda terlewat dengan program dialog khusus kami di hari ini. Kami hadir dengan satu tema jaminan perlindungan sosial disabilitas. Kalaupun terlewat silahkan cek kami lewat streaming YouTube di channel 232 TV. Saya undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.